Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Indra Kurniawan. Kita masih membicarakan tema ma'rifatullah, mengenal, memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul yang akan saya bawakan pada video kali ini, Al-Hayatu fi Dhilalit Tauhid. Hidup di bawah naungan tauhid. Sahabat-sahabat sekalian, al-hayatu fi dhilalit tauhid, kehidupan seorang hamba Allah, seorang mukmin, seorang muslim di bawah naungan tauhid itu berawal dari kesadaran akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kesempurnaan Allah, kesadaran, pemahaman, ma'rifah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna di dalam zatnya, di dalam esensinya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan salah satu ayatnya, walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu, yang sebanding suatu apapun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat lain disebutkan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala unik di dalam zatnya, sempurna di dalam zatnya. Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sempurna di dalam sifatnya, asma wa sifat. Ada nama-nama, ada sifat-sifatnya yang disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu semua menggambarkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya nama-nama Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran ada di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul kudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Di ayat ini disebutkan beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan kesempurnaannya. Sahabat-sahabat sekalian, al-hayatu fi dhilalit tauhid juga berawal dari ma'rifah, pemahaman, pengetahuan, kesadaran tentang kesempurnaan af'al, al-af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena demikian sempurnanya, Allah menegaskan tentang kesempurnaan perbuatannya, la yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak bisa ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tentang af'alnya, seluruh af'alnya tidak bisa ditanya oleh siapapun juga. Wahum yus'alun, yang akan ditanya itu adalah manusia. Yang akan ditanya tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukannya itu adalah manusia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha sempurna di dalam af'alnya. Fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya berdasarkan ilmunya yang sempurna. Sahabat-sahabat sekalian, atas dasar ma'rifah terhadap kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka para nabi, para rasul menyeru kepada kita untuk bertauhid,
mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, setelah kita memahami kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperkenalkan oleh para nabi dan rasul tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diseru untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang sempurna, memiliki asma wa sifat yang sempurna. Dia adalah Rabb, dia adalah Tuhan, dia adalah pencipta, pemelihara, pengatur segala sesuatu. Tidak ada yang lainnya. Kita mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Raja. Dia yang berhak untuk menetapkan, menentukan segala sesuatu di alam semesta ini. Dan tentu saja kita mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang berhak untuk disembah. Sahabat-sahabat sekalian, pertanyaannya, bagaimana al-hayatu fi dhilali tauhid itu? Kehidupan di bawah naungan tauhid itu. Yang pertama, orang yang hidup di bawah naungan tauhid, maka dia akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mahbuban. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang dicintainya. Ada keterikatan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keterpautan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mahbuban. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang hidupnya di bawah naungan tauhid itu, dia akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabban maksudan, sebagai Tuhan yang dituju, yang menjadi orientasi dalam kehidupannya. Ayatnya sering sekali saya bacakan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai maksudan, sebagai tujuan. Dia adalah Rabban maksudan. Kemudian orang yang hidup di bawah naungan tauhid, al-hayatu fi dhilali tauhid, maka dia akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malikan muta'an. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai raja yang ditaati. Kita tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk kepada seluruh perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itulah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malikan muta'an. Kemudian menjadikan Allah sebagai ilahan ma'budan, sebagai satu-satunya sesembahan yang kita tunduk patuh kepadanya, kita beribadah kepadanya. Menjadikan ilah yang senantiasa kita sembah. Satu-satunya yang kita sembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah al-hayatu fi dhilalit tauhid. Hidup di bawah naungan tauhid. Sahabat-sahabat sekalian, jika kita hidup di bawah naungan tauhid, al-hayatu fi dhilalit tauhid, maka kita akan mendapatkan hayatun thayyibah, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.